mau udah mau apa namanya mau pelaksanaan gitu ya Bu ya. Nah, Ini maaf, ya 34 juga saya minta datang ke sini untuk ada. melihat kembali. Oh ya, memang sebelumnya kemarin untuk penggabungan ini memang kami tidak bukan suatu hal yang wajib. Memang kami sampaikan dengan wacana digabung apabila apa namanya program dari kelompoknya itu sesuai silakan bisa digabung. Apabila tidak itu bisa menyesuaikan mau sendiri juga nggak apa-apa. Jadi baru saja kemarin saya sampaikan seperti itu. Nah, untuk di sini memang kemarin sama Bu Susutyawati kemarin sudah di apa namanya di list sama-sama di list untuk program dari teman-teman apa ada di CFAC ini. Jadi dari kelompok 25 itu ada kegiatan pemeriksaan kesehatan, kemudian 26 juga pemeriksaan kesehatan, 27 itu ada edukasi PHBS kalau nggak salah, 28 edukasi gizi, kemudian 29 saya lupa, 30 pemeriksaan kesehatan juga, 32 edukasi bahan makanan, 33 saya belum ini juga belum tahu. Untuk 35 pemeriksaan kesehatan juga plus edukasi penyakit tidak menular, kemudian yang 36 edukasi terkait dengan apa namanya pemanfaatan kartu kontrol untuk hipertensi seperti itu. Nah, ini memang apa namanya melihat waktunya yang sangat terbatas karena kemungkinan di bulan puasa juga tidak maksimal sehingga kita rencana untuk mengkolaborasikan kegiatan yang ada di puskesmas dengan kegiatan adik-adik ini. Nah, temanya di puskesmas itu ada namanya gerakan apa ya? Gerak Germas melalui Aktiva. Gerakan apa Mbak Ika? Saya lupa. Aktivitas fisik bersama? Geliksa. Oh iya, aktivitas fisik bersama Gliksa, bersama Puskesmas Negeri 1 seperti itu. Nah, tadi saya sudah kami sudah berdiskusi dengan Bu RW, Bu Elma, menyampaikan kegiatan di puskesmas seperti ini. Ada kegiatannya pertama adalah ada senam, ya. Kemudian senam itu kami kemas dan dari RW menyampaikan kira-kira yang diundang berapa. Karena ini eventnya sepertinya nanti bisa kalau dilihat ini bisa sampai tingkat padukuhan Ibu. Jadi cukup banyak ini pesertanya. Jadi Bu RW sempat menyampaikan gini, ini mahasiswa yang kemarin ya, iya. Soalnya sudah lama nggak ada ini namanya, nggak ada kabar gitu kan. Jadi ya Bu, ini kelanjutan dari yang kemarin. Jadi memang harapannya dari kegiatan ini memang mungkin masalah istilahnya masyarakat yang ada di sekitar keluarga mitra ataupun lingkup lebih besar lagi bisa merasakan manfaatnya dari kolaborasi ini, tentunya seperti itu. Nah, tadi dari Bu Erwin menyampaikan kepada kami, oke, berarti kita apa yang harus kita siapkan, Mas, gitu kan? Berarti yang kita siapkan tentunya adalah peserta, ya. Jadi beliau sudah akan membantu untuk menyampaikan info ini kepada di tingkat RT dan juga tingkat padukuhan untuk mencapai kegiatan ini. Nah, yang belum ketemu adalah ini untuk yang mau dilakukan mahasiswa apa.
Ya, karena kemarin juga waktu disampaikan juga belum mengerucut untuk per kelompoknya. Jadi malam ini paling tidak kita mau diskusi terkait dengan ini, konsepnya mau dibuat seperti apa. Seperti itu. Jadi di dusun gambarannya sekilas di wilayah sudah ditunjuk disediakan satu lapangan yang cukup besar di situ yang kira-kira bisa menampung sekitar 100-an orang, ya, sekitar 100-an orang. Kemudian untuk apa namanya, insya Allah sudah nanti akan dihandle oleh puskesmas, oleh apa namanya di puskesmas. Kemudian instruktur senam juga akan kita carikan dari puskesmas, ya. Tinggal sudah ada kondisi seperti itu, kira-kira dari mahasiswa dari 11 kelompok, ya, kira-kira mau membuat program apa? Tentunya tidak boleh sama. Seperti itu. Seperti itu, oke. Ya. Gambaran sekilas seperti itu, Bu Estiti. Terima kasih. Tadi sudah maaf saya itu tidak buka kamera, Nggih. Terima kasih malam ini. Terima kasih juga Puskesmas yang hadir, teman-teman dari Puskesmas. Ini suatu kesempatan yang baik kerjasama Puskesmas dan mahasiswa secara keseluruhan dan juga penduduk yang kita menjadi keluarga mitra. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya itu kan tadi sudah ada berbagai macam, ya, ada yang terutama itu pemeriksaan kesehatan, kemudian edukasi, dan satu lagi mungkin ya antara pemeriksaan dan edukasi serta senam. Pesertanya sebetulnya berapa tuh, Mas Alfian? Kalau nanti 11 kelompok ini termasuk yang 33, 34, 11 kelompok berarti kan mahasiswanya ada 55. 50, ya. Untuk 55. pesertanya tadi pesertanya berapa? Kita minta minimal ya 100, Bu. Kita minimal 100, Bu. Kok 100 dengan 55 mahasiswa, ya banyak sekali ya itu. Banyak sekali, Bu. Dalam artian itu 1 dibanding 2 gitu ya. Tapi kan sebaiknya kalau kan lebih dari itu, yang diharapkan malah lebih dari 100 saya kira. Bisa lebih dari 100, bisa. Iya. Jadi kalau itu germas dimulai dengan senam, kemudian pemeriksaan, kemudian edukasi itu. Edukasinya bisa berbagai macam tadi. Kemudian salah satunya nomor 34 itu untuk bagaimana cara memasak. Tadi kan cara memilih bahan makanan, ada juga cara memasaknya. Itu saya kira satu rangkaian yang bagus itu. Jadi tidak terlepas sendiri. Teman-teman 34 mohon diperhatikan. Saya kira bisa bersama, tapi kemudian akan dilakukan kapan? Mas Alfian, apakah hari Minggu atau hari Sabtu itu kegiatan ini? Mohon itu saja dari saya. Ini, iya, saya lupa, mohon saya lupa. Rencana tanggal 18 hari Sabtu pagi, Bu. 18 ya. Rencana hari Sabtu pagi. Baik. Waktunya tidak tertentu atau hanya 1 jam, 2 jam atau lebih? Enggak, paling sampai dengan ya siang sih, sampai paling enggak jam 10, jam setengah 11-an lah. Ya. Menurut saya itu sudah baik. Nah, Puskesmas akan memulai senam kapan? Setelah senam ada pemeriksaan. Teman-teman Puskesmas bisa juga mendampingi di sana. Kemudian ada apa namanya? Habis pemeriksaan ada edukasi. Itu yang 3 hal itu yang menjadi perhatian saya. Kalau bisa tidak hanya 100 orang tapi lebih. Itu tidak hanya ibu-ibu, tapi bapak-bapaknya juga ikut senam.
Iya. Itu tambahan saya, Mas Alfian, teman-teman di Puskesmas. Salam kenal dari saya, Nji. Mungkin ada juga yang sudah kenal saya. Maaf, sedang tidak enak badan itu. Terima kasih Bu Istiti. Jadi kegiatan tadi ada pengantar sekilas dari Bu RW bahwa penduduk di lingkup kami itu rata-rata usianya memang sudah sudah senior ya, sudah lansia atau sudah mendekati lansia. Tapi Ya. untuk semangatnya sangat bersemangat kalau ada kegiatan seperti itu Ya. dan itu hal yang positif ya, yang nilai plusnya di situ. Kemudian juga tadi Bu RW bilang bahwa nanti juga ini akan saya sampaikan tidak hanya di perumahan, juga keluar akan sampai ke tingkat di padukuhan seperti itu. Nanti akan dibantu untuk menginformasikan kepada Pak Dukuh seperti itu untuk kegiatan ini. Nah, memang acaranya rencana kita mulai antara jam 7 sampai jam setengah 8 sih Bu, kita mulai jam segitu. Kemudian, nah ini yang mungkin jadi saya itu sempat ini terus mau dikonsep seperti apa ya gitu kan. Nah, apakah tadi juga sudah sedikit cerita dengan Bu Titi untuk kegiatan untuk konsepnya mungkin mau dibuat seperti stand edukasi atau stand pemeriksaan di situ yang itu dibagi bersekian banyak kelompok, mungkin nanti fokus satu contohnya stand hipertensi, di situ pengecek tensi sampai dengan edukasi, kemudian pemeriksaan gula darah, cek gula darah sekalian diedukasi di situ. Nah, atau seperti apa? Kalau saya ada masukan, sekedar masukan boleh ya. Jadi ketika dibuat stand edukasi, contohnya stand hipertensi contohnya. Ada contohnya kelompoknya Mas Alfian Arbianta buka stand hipertensi. Berarti di kelompoknya Mas Arbianta, Mas Alfian itu dia ngecek tensi dan juga memberikan edukasi kepada yang datang di situ ke standnya Mas Alfian di sini. Nah, hanya saja mungkin edukasi ini bisa dikemas dengan yang menarik. Saya kemarin sebenarnya menyampaikan bahwa kreativitas mahasiswa dituntut untuk untuk kreatif ya, untuk kreatif. Entah itu pakai dengan cara bermain atau seperti apa. Contohnya ada bapak-bapak datang ke standnya Mas Alfian untuk hipertensi, cek tensi. Ketika dicek tensi, kemudian diminta untuk bapak bermain gitu kan, pakai spin putaran di situ. Kemudian di situ ada poin-poin pertanyaan. Mungkin nanti bapak bisa menjawab, kalau nggak bisa menjawab nanti dibantu untuk edukasi seperti itu, kan salah satu hal yang positif yang mungkin bisa diberikan, sehingga masyarakat itu ketika datang selain saya cek tensi, saya juga dapat informasi yang mungkin selama ini saya tidak dapatkan seperti itu salah satunya seperti itu sih. Itu sekedar masukan dari saya. Mungkin ada masukan dari teman-teman atau dari Bu Istiti atau dari DPL yang lain. Monggo dipersilakan. Ada siapa itu? Almas ya, dari kelompok 31. Ya, perkenalkan saya Almas Farasati dari perwakilan kelompok 31. Mungkin saya izin bertanya, Mas. Tadi saya dengar ada juga kelompok yang mengedukasi terkait dengan PHBS. Kalau misalnya ada dua materi yang sama, itu bagaimana ya? Karena kami juga mengajukan di proposal itu materinya PHBS. Apakah lebih baik kita ganti menjadi materi lain atau
ada saran lain gitu, Pak? Oke. Untuk PHBS, saya rasa PHBS itu indikatornya banyak ya. Mungkin bisa apa namanya di lebih spesifik seperti itu juga bisa sih kalau menurut saya sih. Berarti tetap pada 2 stand, tapi nanti jadinya beda spesifikasinya gitu ya? Contohnya gini, kalau di PHBS kalau nggak salah ada ini ya, ada makan sayur dan buah ya. Ada makan sayur dan buah. Kemudian ada juga merokok, kalau nggak salah itu. Kemudian ada aktivitas fisik. Kemudian ada apa namanya? Saya lupa apa lagi. Ada menimbang berat badan kalau nggak salah. Kemudian ada apa namanya pemantauan genetik ada. Nah mungkin itu bisa di apa namanya lebih spesifikkan. Jadi tadi bisa dikemas edukasi PHBS yang apa yang mau diangkat oleh kelompok satu kelompok sehingga apa namanya lebih bisa fokus dan tadi saya sampaikan untuk penyampaiannya juga harus menarik juga sehingga informasi yang mudah ditangkap seperti sama masyarakat seperti itu. Gambaran dari saya seperti itu kalau menurut saya. Monggo kalau ada masukan atau mungkin dari Prokes punya PHBS. Oke, baik. Mungkin kalau misalnya memang bisa meskipun kita tadi habis berpikir kalau mungkin kita akan fokus ke bagian pengolahan sampah. Jadi mungkin kelompok lain yang tadi agak sama juga materinya bisa menyesuaikan. Terima kasih. Dari Puskesmas bagaimana teman-teman Puskesmas yang PHBS? Ya, PHBS Mbak Ajani atau Mbak Eka? Monggo Mbak Ajani. Ya. Mbak Ajani ada? Monggo Mbak Eka. Iya Mas, kalau untuk yang PHBS, dari data yang kita dapatkan di Puskesmas itu rokok sama makan buahnya masih rendah. Mungkin teman-teman mahasiswa bisa angkat itu sih untuk jadi instan. Ya, itu masukan yang bagus untuk kelompok 27 dan 31 tadi ya, yang sama tapi beda dalam penyampaian PHBS-nya. Meskipun demikian juga kelompok lain yang sama, tapi ternyata memang beda titik tangkapnya bisa dilakukan. Ya. Menurut saya. C. Sehingga bisa menarik ya Bu ya untuk apa namanya informasinya ya. Iya. Iya. Rokok dengan stunting sudah jalan tuh. bisa. Ya, silakan. Nah, untuk yang kelompok yang tadi kan banyak yang pemeriksaan kesehatan di situ. Kira-kira yang untuk pemeriksaan kesehatan sendiri yang mau diperiksa apa saja ya? Untuk pemeriksaan gula darah, saya mau nanya sama Bu Ning. Kebetulan Bu Martina Ning adalah penanggung jawab ini, PTM, penyakit tidak menular, terkait dengan GDS, gula darah. Kira-kira gimana Bu Ning? Apakah bisa disupport sama Puskesmas, Bu Ning? Baik, terima kasih Mas Alfian atas waktunya. Selamat malam Ibu Istiti. Selamat malam. Selamat Sugeng Dalu Ibu.
Selamat malam adik-adik semua dan rekan-rekan Puskesmas Ngaglik 1. Terkait dengan pemeriksaan kesehatan, ini kalau saya lihat dari proposal dari kelompok yang saya ampu ya, ini ada pemeriksaan tensi dan cek gula darah. Nah ini nanti untuk stick dan alat gula darahnya bisa nanti dari Puskesmas Mas Alfian. Nanti kita masukkan sebagai screening usia 15 sampai 59 bisa, di usia produktif juga bisa. Nanti kalau ada lansia juga kita masukkan ke screening lansia karena memang standar pemeriksaannya itu kan gula darah dan kolesterol gitu. Jadi nanti untuk yang gula darah bisa kami usahakan dari Puskesmas gratis dengan alatnya. Nanti kan ini pelaksananya kan dari adik-adik ya untuk pemeriksaannya ya, atau siapa? Dari mahasiswa ya? Dari mahasiswa untuk cek tensi mungkin sudah bisa ya, untuk cek gula darah sudah bisa. Nanti biar mahasiswa nanti yang melakukan cek gula darahnya. Kira-kira bisa menyediakan berapa Bu untuk GDS-nya Bu? Kalau alatnya ada banyak kok Mas, ada 4 mungkin lebih ya. Kalau pas nggak ada kegiatan di luar ya, misal pusling itu bisa nanti. Ini Kita berapa? usahakan. 100 bisa ya Bu? Bisa. Stiknya masih banyak. 200. Nanti minta berapa tak kasih. Ya, lumayan. Ya. Oh ya Lumayan. ampun. Terima kasih Bu Ning, aku mendengar gitu tuh mak nyes gitu nggih. Nanti minta berapa saya kasih untuk stik gula darahnya. Tapi kan pemeriksaannya untuk laborat hanya gula darah ya? Ada kolesterol, asam urat gitu apa enggak? Dari mahasiswa? Mas apa hanya gula darah ya? Mas Alfian, saya mau nanya, kemarin sudah ini belum? Kan sudah dibentuk untuk koordinator kelompoknya ya? Apakah sudah disampaikan untuk jadi kelompok-kelompok itu temanya mau apa saja? Karena kan nggak boleh sama kan? Sudah belum? Sudah didiskusikan belum sama teman-teman? Oh, kemarin itu masih belum sempat latihan, pas kan baru gabung semua di grup kelompok terus sekarang baru Selasa, belum ada pembahasan ketiga dari 13 kelompok, temanya pada apa aja itu masih belum. Terus di kedokteran di kedokteran sendiri sepertinya yang ngambil hipertensi banyak ya. Ini kayak kelompok saya tuh kelompok 29. Ini inovasinya judulnya ceria, cegah tekanan darah tinggi dan kanker payudara bersama. Ya, jadi mungkin nanti kalau ada yang sama terkait dengan hipertensi gitu gimana ya? Kan ini kegiatannya itu kan dalam satu kegiatan, namun nanti mahasiswa bisa menyesuaikan dengan proposalnya gitu. Jadi kegiatannya bisa masuk walaupun satu kegiatan, tapi masing-masing kelompok itu bisa ini menyesuaikan dengan kegiatan yang diambilnya. Iya Bu Ning, saya kira demikian ya. Kan ada beberapa, meskipun ada pemeriksaan hipertensi, itu kan juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kalau saya melihat ada kolesterol, asam urat, itu nanti juga dari dari Puskesmas mendapatkannya. Stik dan alatnya. Mohon maaf Ibu, kalau untuk kolesterol dan asam urat belum bisa dari Puskesmas, hanya gula darah. Ya, sehingga kalau dengan bantuan sekian mungkin kolesterol, asam urat masih belum, Bu Menawi nanti bisa koordinasi dengan kader ya, kader nanti posyandunya mungkin sudah punya alatnya, jadi nanti bisa bagaimana kita koordinasi nanti dengan kader.
Iya. kalau bisa menyediakan. Oh, Biasanya mereka mahasiswa sudah kader. Posyandu mempunyai ini sudah kayak swadaya sendiri gitu Ibu. Jadi Oh, punya alat sendiri. Setiap alat Nanti ya. untuk setiknya juga mereka beli sendiri gitu. Jadi untuk peserta nanti mungkin berbayar, tapi berbayarnya itu ya nggak mahal-mahal. Jadi hanya bisa untuk beli setiknya lagi gitu aja, nggak ngambil untung gitu. Jadi lebih murah sih sebenarnya. Seperti itu. kira-kira berapa meniko? Eh, Kalau Untuk harus kolesterol bayar sih, dan asam uratnya mungkin Mbak Ika Pratama udah masuk belum tahu Mbak Ika. Saya juga kurang paham nih kalau setik tergantung ini ya tergantung alatnya juga itu Ibu. nggih. Sehingga ini sekalian karena kok mahasiswa kok belum tahu kegiatan tiap teman-temannya ini kok kerja seperti ya. Saya Ya, gambaran Ini kegiatannya. gambarannya mungkin belum ini ya untuk mahasiswa ya adik-adik ini. Nggih. Tapi tadi sebenarnya sudah dijelaskan Mas Alfian, Mas gimana ya Mas? Makanya ya, mungkin mungkin perlu dipertajam lagi ya untuk kegiatan iya, mahasiswa ini, sehingga Ya, kita kita nanti menyampaikan kepada lokasi Bu RW-nya Bu juga RW jelas. jelas seperti itu. Ya, harus jelas. Jadi memang pemeriksaan kesehatan apa saja yang akan kita lakukan, nah itu nanti bisa ini nanti akan dilakukan kelompok mana saja, edukasi akan dilakukan kelompok mana saja. Usahakan kalau bisa kita bisa pertajam sampai ke situ ya. Ya. Seperti iya. itu. Tapi mungkin kalau dari saya baca proposal dari mahasiswa itu pemeriksaannya ada yang hanya tensi dan gula darah gitu aja. Jadi tidak ada bunyi kolesterol dan asam urat seperti itu. Iya. Apa mungkin tergantung dari proposal mahasiswa juga bisa juga ya. Tapi monggo nanti untuk pemeriksaan kesehatan kita mungkin dari adik-adik ya. Nanti kalau hanya tensi dan gula darah gitu aja juga menurut saya nggak apa-apa sih. Jadi nanti untuk gula darahnya free nanti kami sediakan dari puskesmas. Mungkin kalau untuk pemeriksaan kolesterol dan asam urat, mahasiswanya yang saling berkoordinasi begitu nggak Ibu Istifi? Atau Yang menyiapkan ya. yang menyiapkan? Saya kira demikian sih, karena pemeriksaan siapa yang ingin berbayar ngaten kemawon. Alatnya disediakan, tapi siapa yang ingin membayar berapa ngaten niku. Untuk kolesterol dan asam urat. Menurut saya kegiatannya harus jelas. Dan kalau ini menjadi bersama-sama itu saya juga merasakan ada baiknya. Teman-teman dari saya itu kelompok 33 dan 34. Saya merasa kelompok saya itu kalau bisa bersama-sama. Karena yang 34 Mbak siapa ya? Mbak Asifa, yang 34 yang akan memasak siapa Mbak? Mbak 34 atau 33 nggih? Halo? 34 Dok. Mbak Siva. 34 yang masak, ya. Sehingga tadi kan ada kelompok yang akan bahan makan. Nah, edukasi bahan makan apa yang dipilih ada di situ. Terus nanti di sebelahnya bagaimana masaknya dan porsinya seperti apa itu di 34. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain tadi yang 27 dengan 31 kalau PHBS satunya mengenai apa, edukasi yang mana, satunya mengenai apa, kan puskesmas tadi mengatakan teman puskesmas ada rokok, kemudian akan ada makan buah dan sayur, nah, itu bisa dibagi demikian. Kemudian ada lagi pada PHBS itu aktivitas fisik. Nah, di situ ada aktivitas fisik untuk lansia itu seperti apa, lah itu juga bisa di grup lain gitu. Sehingga kita harus menentukan topik-topik yang baik. Topik yang baik itu saling berkoordinasi, kemudian nanti dijadikan satu kegiatan besar untuk puskesmas. Puskesmas Naklik 1. Gitu nggih Mbak Ning, Pak Alfian, saya kira demikian nggih. Ya.
Ya, dikoordinir Mas Alfian dan Mbak Ji. Ning serta teman-teman dari Puskesmas. Ya. Jadinya kalau senam itu 1 jam, saya pikir jam 7 tepat tidak perlu menunggu yang banyak-banyak orang, tapi jam 7 tepat sudah mulai. Kita mahasiswa itu juga harus siap jam 7 di situ. Semua siap dengan bagian senam gitu aja. Nanti kemudian dibagi dalam stand-stand begitu. Tadi saya sebutkan Mas Alfian kalau inovasi dari mahasiswa diperlukan di sini. Itu dari saya, Ji. Silakan mahasiswa. Ya, mungkin di sini selain Mas Alfian juga ada Mbak Nasya, bisa dibantu untuk melis teman-temannya untuk kelompok yang akan terlibat sekiranya mau mengangkat apa masalah tema apa bisa difikskan malam ini kalau bisa, sehingga nanti tinggal mengkreasikan dari tema itu mau dibentuk seperti apa. Karena tadi saya tanya ke Bu RW juga, beliau segera dikabari kalau sudah ada info. Karena untuk membuat layout di acara itu seperti itu. Iya. Tambahan menjelang puasa mungkin nanti lansia bertanya ini. Kalau puasa apa yang bisa dilakukan oleh lansia? Makan, gerakan dan sebagainya. Itu tambahan saya kira baik. Ya, berarti bisa menjadi masukan dari Bu Siti bisa menjadi tema juga untuk kelompok ini. Ya, siapa Mbak Siva mau, silakan Mbak Siva. Iya Pak, sebelumnya mohon maaf Dokter, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saya izin masuk. Jadi untuk rencana ide kolaborasi ini sebenarnya kami dari 34 itu juga sangat senang kalau bisa berkolaborasi dengan teman-teman sehingga mungkin dampaknya bisa lebih luas gitu. Tapi mempertimbangkan SDM dan istilahnya materi yang kita miliki karena program kami ini kan workshop tentang DASH diet, mengingat masalah prioritas di keluarga kami adalah hipertensi seperti itu. Di mana dalam workshop itu kami benar-benar demonstrasi teknik pengolahan yang benar beserta dengan memberikan produk makanan DASH dietnya gitu. Nah, untuk mempertimbangkan kolaborasi 7 kelompok ini, katakanlah jika satu kelompok membawa 6 keluarga dan 7 kelompok membawa 42 keluarga, tentunya akan banyak porsi menu DASH diet yang harus disediakan, sementara budget yang kita dapatkan dari fakultas juga terbatas seperti itu, Dok. Jadi itu menjadi pertimbangan yang sangat kami pertimbangkan kalau misalnya kami benar-benar bergabung seperti itu. Apalagi dengan catatan tadi semua kelompok harus memiliki program kerja yang berbeda dan setiap orang di dalam kelompok pun sebenarnya nanti di LPJ maupun di proposal juga harus memiliki kegiatan atau aktivitas tanggung jawabnya masing-masing seperti itu. Jadi kami masih mempertimbangkan untuk kolaborasi ini apabila diizinkan untuk terpisah sehingga kami bisa tetap menjalankan demonstrasi dan membagikan produk tanpa harus berkolaborasi, mungkin itu bisa dipertimbangkan seperti itu, Dok dan Pak Alfian. Saya boleh menanggapi Mas Alfian, Boleh, Mbak Bu. Siva? Ya. Siap, bahwa setiap kelompok akan bertanggung jawab terhadap pengeluaran yang dibudgetkan dari fakultas, Mbak. DASH diet memang untuk nanti kemungkinan di kelompok keluarga, tetapi hal ini juga penting untuk keluarga yang lain mengenal DASH diet itu. Sehingga kalau ingin merasakan yang mencicipi selama masih ada bisa dicicipi oleh yang lain. Tapi kalau tidak ada ya ada foto-foto atau slides atau flyer yang bisa dibagikan untuk yang lain. Itu menurut saya, meskipun saya DPL-nya Mbak Siva, itu pendapat saya karena
dalam berbagai macam ini pemeriksaan edukasi ini tentu mereka tidak juga mengenal akan desk diet. Itu pendapat saya. Sehingga dalam kebersamaan itu kita menjadi pencerah bagi yang lainnya. Tapi yaitu bagaimana Mas Alfian? Karena sudah berdiskusi juga dengan Mas Alfian. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya untuk jadi kelompok 34 ketika berdiskusi memang sudah mau sendiri seperti itu Bu Istuti. Jadi, iya. Tapi ada plus minusnya sebenarnya. Kalau semua mau sendiri tentunya pertimbangannya kemarin kalau nggak salah sasarannya ya. Sasarannya kemudian apa namanya kegiatannya ada praktek yang membutuhkan fokus. Kalau semua untuk orang yang mungkin sudah dikondisikan sedikit fokus ke materi itu bisa bisa masuk seperti itu ya. Tapi untuk tadi yang Bu Isti sampaikan bahwa ini ada keterkaitannya dengan istilahnya dengan mungkin kelompok lain, ketika di kelompok lain ada edukasi bahan makanan, kemudian untuk yang praktek masaknya, pengolahannya itu dilakukan untuk kelompok 34 itu juga cukup bagus juga. Jadi tadi kan dikatakan bahwa ketika itu yang terlibat banyak, padahal juga harus ada perannya masing-masing mahasiswa gitu kan. Makanya sebenarnya di sini kita meminta dikumpulkan untuk koordinator kelompoknya. Ketika sudah dapat tema, silakan tema itu dibahas di tingkat di kelompoknya masing-masing, sehingga dalam pembahasan itu nanti kan ada membuat konsep dengan tema yang ada, contohnya pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan gula darah seperti itu. Nah, itu silakan didiskusikan di kelompoknya, mau dibuat seperti apa kegiatan itu. Itu kan nantinya juga akan melibatkan semuanya. Sehingga itu saya rasa cukup jelas seperti itu. Nah, kemudian kalau terkait dengan penyediaan bahan makanan, dengan sasaran cukup banyak, tadi juga Bu Siti menyampaikan bahwa bisa juga dengan sampel seperti itu. Jadi ketika habis ya sudah, tetapi mungkin yang diharapkan dari peserta itu biasanya ketika dia sudah dapat udah tahu cara masaknya, mesti dia yang ditanyakan adalah cara masaknya gimana. Terus apakah ada variasi lain? Nah, tentunya itu bisa diberikan dalam bentuk ini leaflet ataupun selebaran yang isinya ya tadi yang mau diangkat oleh kelompok 34. Oh, ada plus minusnya seperti itu. Kira-kira gimana? Masih gimana dari 34? Sebenarnya kalau misalkan diizinkan untuk sendiri, mungkin kami akan prefer sendiri, tapi kalau memang dinilai lebih baik berkolaborasi, kami juga ikut Dok dan Pak. Cuman yang menjadi bingung juga membayangkan praktek masak di depan 150 orang juga agak melatih mental gitu. Walau ya enggak lah. Bukan 100 kan itu nanti terbagi dalam dalam stand-standnya Mbak Syifa. Oh, jadi di stand-nya gitu. Iya, di stand-standnya kan nanti ya makanya diharapkan Mas Alfian yang di lapangan dan teman-teman Puskesmas melihat pembagian lapangan itu seperti apa, kemudian untuk umpamanya memasak, untuk listriknya itu bagaimana. Itu karena itu diperlukan. Ya. Jadi kira-kira demikian. Buku tidak demo memasak untuk seluruhnya. Enggak lah. Nanti diminta mitra kelompok 34, nanti kami ada di situ loh. Kita ada di situ, kita bersama-sama workshop di situ. Nah, itu bisa yang 34 akan mengarah ke situ, sudah diarahkan ke stand-nya Mbak Syifa. Itu maksudnya. Memang tujuan dari Pengapmas ini kan tidak hanya di keluarga mitra saja, tetapi bisa bisa di lingkungan itu juga seperti itu.
Iya, iya. Ya. Iya, mungkin ini langsung saja untuk biar kita dapat mempertajam temanya yang mau diambil per kelompok. Mbak Nasya ada ya, Mbak Nasya ya? Standby di situ ya? Mbak Nasya? Halo? Mbak Nasya? Atau Mas dan Mas Alfian Arbianto? Monggo bisa di list untuk teman dari 11 kelompok ini, kira-kira mau mengambil tema apa saja, sehingga malam ini kita bisa dapatkan kesepakatan seperti itu. Ya, mungkin saya coba nanti list dulu ya. Terus sama diskusikan. Ya. Mau didiskusikan dulu atau gimana? Mungkin ini mau coba diskusikan dengan teman-teman, mungkin nanti kan ada temanya yang sama gitu. Bisa. Oke. Nanti apa namanya di situ kan sudah ada ketua ini ya, koordinator masing-masing kelompok ya. Ya. Jadi silakan bisa didiskusikan. Nanti bisa menghubungi Mas Alfian Arbianto atau Mbak Nasya untuk apa namanya dikompilasi jadi satu sehingga tidak ada yang sama. Selanjutnya setelah itu nanti apa namanya sama-sama kita diskusi untuk kegiatannya seperti apa dari yang sudah disepakati itu. Nah, butuh berapa hari ya untuk diskusinya kira-kira? Mungkin besok bisa coba. Besok bisa ya? Kira-kira berapa lama Bu Istiti? Saya kira itu ya Mas Alfianta sudah langsung mengelis tema-tema yang ada untuk setiap grupnya itu. Kalau grup 3-4 sudah ya, Mbak Siva. 3-3 saya kira sudah, nanti dikomunikasikan dengan yang lainnya. Saya kira demikian. Tidak tahu kegiatan mahasiswa itu saya tidak tahu, Ji, karena besok saya sudah menguji berikutnya sudah KKN dan sebagainya. Jadi kalau mahasiswa tidak tahu apakah sekarang musim libur atau sudah ada yang mau ujian. Ya. Sebetulnya semalam atau besok sebaiknya sudah bisa menentukan, sehingga koordinasi dari topik masing-masing kelompok itu bisa saling mengisi. Kemudian dengan demikian teman-teman puskesmas maupun di lokasi bisa menyiapkan untuk tanggal 18. Kan perlu waktu, Ji, dalam hal ini. Besok sudah hari Rabu, sehingga mereka harus mempersiapkan juga. Yang pasti untuk sasarannya sudah ada, sudah kita siapkan. Kemudian undangannya juga nanti akan segera kami distribusikan kepada apa namanya warga. Jadi tinggal dari mahasiswa ikut di situ buat apa namanya ikut di acara itu, apa yang mau disampaikan, ditampilkan. Nah itu yang terpenting di situ. Sasarannya udah ada. Jadi mahasiswa sudah nggak nyari sasaran, hanya saja mungkin kabari keluarga mitra masing-masing seperti itu. Kemudian mungkin di tempat pemeriksaan ada form pemeriksaan sih ya, kalau ada yang perlu dirujuk ke puskesmas langsung dicatat di situ, saya kira, Ji. Itu. Nah, mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman yang dari puskesmas untuk biar ada bahan untuk mahasiswa untuk menentukan temanya. Dari Promkes ada nggak, Mbak Eka atau Mbak Anjani? Halo, Mbak Eka, Mbak Anjani, ada? Ini ada Mbak Rahma untuk DPL. DPL lain?
Dokter Rahma ya? Iya, Selamat malam, Bu Rahma. kok tidak ada ya sudah. Nggih. Ya. Dari Mbak Anjani, Oke. Mbak Anjani ada di situ, Mbak Anjani? Atau dari ini Dokter Safa, ada tambahan Dokter Safa? Oh, nggak ikut ada aja, ya. Mas. Aja Mas, ya. Kuning, Oh ada, iya, halo. iya Mbak Anjani. Ada masukan Mbak Anjani. Jadi ini di mahasiswa ini ada kegiatan yang terkait dengan edukasi PHBS. Nah, mungkin nanti kan rencana akan dibuat lebih spesifik gitu ya. Mungkin sampai dengan indikatornya apa di PHBS itu. Kira-kira ada masukan dari situ, Mbak? Iya, kalau tadi itu kan Mbak Eka sudah menyampaikan kalau dari indikator PHBS itu yang rendah di tempat kita itu kan yang rokok sama makan buah dan sayur. Kalau biasanya kita melakukan kegiatan Germas Aktiva itu setelah senam biasanya kita lakukan kampanye buah dan sayur sekalian gitu, kita bawa contoh buah dan sayur gitu. Mungkin dari adik-adik mahasiswa bisa ada ide lain selain hanya kampanye buah dan sayur. Kan kalau puskesmas biasanya itu kita lakukan dan ternyata juga tahun kemarin masih rendah juga. Nah mungkin nanti dari adik-adik mahasiswa bisa selain hanya sekedar kampanye buah dan sayur gitu, bisa lebih dari itu gitu. Selain itu nggak ada ya? Mungkin selain itu kalau soal rokok itu memang sulit sih karena kita udah sosialisasi, tapi kalau dari yang RW 6 ini bagus sih responnya. Kemarin kita sudah sosialisasi dan kadernya juga udah kita bintek upaya berhenti merokok, itu bagus responnya. Kalau dari sini mungkin kalau untuk masalah rokok ini sih tidak hanya ke sasarannya aja tapi ke orang-orang terdekatnya agar bisa membantu si perokok ini untuk berhenti merokok gitu. Karena yang kita tahu itu hasil dari sosialisasi kita yang kita lakukan itu si perokok ini tetap apa ya istilahnya ya egois gitu loh. Jadi orang-orang di sekitarnya pun tidak ada dukungan untuk berhenti merokok gitu. Mungkin dari adik-adik mahasiswa bisa ini sih ada ide yang bagus buat PHBS-nya itu. Kemudian untuk memeriahkan acara besok, apakah ini Mas bisa dikasih door prize gitu untuk pesertanya yang paling apa gitu nanti? Nah, ini gimana nih dari mahasiswa nih? Kira-kira gimana? Door prize-nya mau buat door prize per stand masing-masing atau gimana? Ya, biar menarik gitu, Nah, biar menarik. pesertanya ya kita nggak cuma dari pretest poster saja tahunya, tapi biar dia menarik juga, ngerti apa yang kita sampaikan juga, mungkin bisa dikasih surprise kecil-kecilan gitu bagi peserta yang bisa menjawab atau peserta yang paling aktif atau bagaimana gitu. Ya, itu juga bisa saya rasa. Jadi mungkin gambaran yang jadi yang menarik itu, contohnya gini tadi, ada di mahasiswa dia mau memberikan edukasi dengan cara bermain. Bisa bermain mungkin dengan lempar yang di sasaran itu, di situ ada kayak nilai-nilainya atau
kode-kodenya, di kode itu ada pertanyaan. Contohnya apa namanya, terkait dengan merokok gitu kan. Pertanyaan terkait merokok kemudian ditanyakan kepada yang datang itu, bisa jawab nggak? Kalau bisa jawab dapat door prize, itu juga bisa. Itu juga apa namanya, salah satu edukasi yang sederhana sih, cuman menarik. Itu gambarnya seperti itu bisa 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 juga di door prize itu, mungkin di door prize tadi per stand kelompok, atau dijadikan satu seperti itu. Kan anggaran dari kampus sudah ini belum? Katanya Belum. pengusulan terakhir tanggal 13 ya? Iya, tapi Oh, sampai saat ini belum cair Mas Alfian. Yang 500.000. belum cair. Belum cair. Boleh saya nambah, Mas Alfian? Boleh. Silakan Buni. Saya akan menambahi dari Mbak Anjani tadi ya, terkait dengan PHBS yang merokok. Mungkin kalau kegiatannya nanti mahasiswa memberikan penyuluhan tentang rokok, gimana gini, kayaknya kurang menarik gitu ya. Iya. Karena udah biasa kan warga itu kalau penyuluhan tentang merokok. Kalau saya mau memberi masukan, itu kan kita ada alat nih, CO analyzer ya. Nah, bisa nggak besok pada saat itu di stand yang PHBS tadi, kita ada pemeriksaan CO analyzer untuk orang bapak-bapak mungkin yang merokok gitu. Jadi nanti setelah dilihat dari hasilnya apa, nanti sekalian kita bisa ngasih penyuluhan di situ. Oh ini kadar CO2 bapak, CO-nya bapak tinggi, jadi bapak harus begini gitu. Nanti adik-adik masukkan di situ penyuluhan tentang bahaya merokoknya gitu. Itu mungkin akan lebih ini ya. Kena ya. Itu masukan saya Ya. sih. Jadi berarti boleh pinjam CO analyzer-nya ya, Buni? Boleh, nanti Boleh. saya pinjemin, Ya, ada mood piece-nya juga ada. ya. Silakan. Wah, Buning kaya raya ini. Banyak Silakan. ide. Bisa Anu dok, biar sekalian nanti kegiatan PTM saya jalan juga Bagus, Buning. Ya, sambil kan? menyelam minum air gitu. Ya, benar. Silakan, Oke, bisa nanti ditangkap pemeriksaannya ya. bisa saya nanti melakukan atau nanti ada teman yang lain nanti kalau hasilnya ini kan adik-adik nanti mahasiswa yang memberikan penyuluhannya begitu. Baik, Ya. itu ide yang bagus. Bisa dilakukan. Iya. Itu malah memperkaya mahasiswa dalam Oke. Iya. pengabmasnya. Nanti IDS-nya sudah Ya. siap. GDS siap, CO analyzer siap. Oke. Silakan ditangkap oleh mahasiswa. Nanti untuk mahasiswa yang mengambil judul terkait dengan itu nanti bisa kita jalan bareng. Ada lagi? Iya. Bu Rahma mungkin sudah bergabung? Sudah ya. Oke. Ini kok tidak ada suara mahasiswa tuh ya? Iya, mahasiswa. Mbak Siva ada. Mbak Siva ini ya, asisten Sudah, dari Mbak ini Siva. ya. Mbak Nasya. Mbak Nasya ada, Mbak Nasya? Mbak Nasya? Info dari Mbak Siva untuk anggaran terakhir diajukan memang tanggal 13 kemarin, tetapi untuk sistemnya reimburse jadi menggunakan dana pribadi dulu. Kemudian nanti Ya ditambah dulu ya. ampun. Turunan dulu ya. Nih. Berarti apa namanya, patungan dulu ya dari mahasiswa untuk kegiatan ini. Tapi kemarin sudah mengajukan semua ya? Ya Mas Alfian ya? Yang mengajukan itu per kelompok. Mungkin kalau kelompok kami sudah. Mungkin Sudah kelompok kan? Ya. Oke. Berarti gitu. Mungkin
di list dulu untuk temanya masing-masing kelompok. Tadi sudah banyak masukan dari Bu Istiti, dari Bu Ning, dari Mbak Anjani, Mbak Eka untuk permasalahannya. Jadi untuk PTM, untuk apa namanya PTM, GDS sudah ada, geoanalisa juga sudah tersedia. Silakan bisa untuk masukan. Berarti besok sudah besok ya bisa di apa namanya disampaikan ya untuk temanya ya. Kira-kira bisa ya besok, Mas Alfian? Ya, insya Allah Pak Alfian mungkin bisa. Tapi sebentar. Nanti bisa minta bantuan Mbak Nasya untuk membantu mengkoordinir. Ya, ya, Mbak Nasya sudah siap bantu. Oke, gitu nggih. Berarti besok deadline untuk ini temanya sudah ada dari 11 kelompok, sehingga nanti kita bisa bahas lagi untuk kegiatannya dari situ. Gitu nggih? Mekaten? Nggih, mohon info Mbak Ning tambahan. Buah sayurnya apa nggih yang biasanya diberikan puskesmas? Mungkin bisa untuk mahasiswa. Untuk buahnya, Bu. Nggih niku. Oh, Mbak Mbak Ning Anjani, Mbak apa Anjani, nggih? Mbak Anjani. Mbak Anjani itu. Mbak Anjani. Mbak Oh nggih, Anjani. Mbak Anjani. Atau Mbak Eka yang tahu? Mbak Eka atau Mbak Anjani? Ini semua Untuk gambaran mahasiswa tahu menyediakan bahan itu, apakah sudah disediakan dari yang biasanya puskesmas atau harus menyediakan sendiri gitu? Menurut saya. Kalau untuk yang besok, apa namanya, kemarin karena anggarannya kan untuk banyak orang, sehingga kalau besok rencana sih snack berat, Bu. Iya, jadi snack berat, karena nanti anggarannya dibagi untuk banyak orang, jadi biar kalau buah kan agak mahal. Agak mahal. Jadi rencana kita apa namanya gantikan snack berat untuk support biar dapat semua. Seperti itu. Nah itu namanya buah sesuai dengan musimnya belum jalan nih kayaknya. Mbak Anjani. Biasanya apa Mbak Anjani? Biasanya kalau kita anggarannya banyak gitu ya, maksudnya kita untuk snack banyak itu kita minta cateringnya itu buat nyiapin 1 buah aja, minimal jeruk atau pisang gitu. Pokoknya harus ada buahnya 1 gitu. Lainnya snack berat. Silakan, berarti bisa ditangkap lagi untuk jadi masalah juga. Ada pertanyaan dari kelompok 31? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya izin bertanya, ini masih berkaitan dengan teknis kegiatan, mungkin lebih detail seperti itu. Terkait ketersediaan, tadi kan konsumsi sudah dibahas makan berat begitu, Jih. Nah, untuk perlengkapan kegiatan yang tidak spesifik pada kegiatan setiap kelompok, misal untuk tenda atau mungkin meja dan kursi stand atau sound system itu, apakah setiap kelompok perlu mengambil tugasnya atau tupoksi setiap kelompok hanya fokus kepada materi atau kegiatan masing-masing sih? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, untuk apa namanya kelompok itu kan tadi sudah diskusi sama Bu Erwi juga. Kalau meja sudah ada, kemudian kursi juga sudah ada. Hanya saja kursi itu apa namanya ada kayak ini apa namanya kalau di RT itu kan biasanya apa ya sukarela kursi plastik kan. Iya di situ. Cuman untuk secara spesifik kalau untuk sound untuk yang senam pakai puskesmas, sediakan puskesmas.
Mungkin untuk yang apa namanya, yang di stand mahasiswa ini yang belum. Meja sudah ada, ada. Cuman kan untuk bahan-bahannya apa, kalau perlengkapannya apa saja kan kita juga harus tahu temanya dulu. Makanya kalau semakin cepat menyampaikan temanya, nanti kita bahas yang dibutuhkan apa saja, nanti kita sampaikan apakah di lokasi ada atau tidak. Kalau tidak ada seperti apa, kalau ada nanti kita bantu untuk apa namanya, tadi juga dari Bu Eri juga sudah menyampaikan. Nanti kalau ada butuh apa bisa disampaikan, seumpama di sini ada, nanti kita bantu seperti itu. Gitu ya, Mbak Aulia. Anjay, Pak, terima kasih. Jadi untuk yang pertama tentunya temanya apa dulu harus difikskan dulu. Setelah itu disusun programnya seperti apa berdasarkan tema yang diambil. Kemudian nanti di list kebutuhannya apa saja, nanti bisa kita diskusikan lagi. Hitung ya? Itu? Bu Istiti ada tambahan mungkin? Tidak, saya kira sudah cukup, Mas Alfian. Buding masih ada? Sudah cukup, Mas. Ya. Mbak Anjani ada? Atau Sudah cukup, Mas. Bu Rahma? Jadi tadi Bu RW itu menyampaikan untuk di info secepat, untuk di info kalau sudah ada apa namanya kesepakatan di info nanti, karena lapangan kalau di perumahan kan lapangan kalau semua nggak dipakai kan buat parkir, Bu. Oh iya, Kalau di semua atasnya sudah menikah, diinfo, iya, Iya. nanti akan diinfo sehingga itu sudah dikondisikan disterilkan seperti itu. Tadi itu Iya. seperti itu. Iya. Terus. Ya. Berarti kalau 11 kelompok nanti ada 11 stand ya. Silakan nanti kan anggarannya kan 500.000. Nah, silakan bisa untuk apa namanya dimanfaatkan untuk mencetak membuat alat peraga atau edukasi apapun. Nah, monggo silakan dikreasikan dengan anggaran segitu. Kalau kurang ya nombok berarti ya Bu Yestiti ya. Gitu ya. Mas mau menyampaikan? Berarti kita tunggu ya sampai besok untuk listnya. Untuk Bapak Ibu DPL sudah dimasukkan sudah ada di grup belum ya Mas Alfian ya? Di grup Abdi Mas. Belum ya Pak Alfian, Belum ya? Belum. Ya. Nanti bisa dimasukkan ya untuk karena adminnya siapa? Mas Alfian ya? Maksudnya? Adminnya siapa aja? Adminnya? Oh, adminnya iya. Tapi biasanya kalau mau masukkan ke grup DPL atau ya itu harus ke link kan, biasanya nggak bisa langsung di-invite gitu. Oh, berarti dikirimkan link ya? Iya. Oh iya ya. Oh, link yang kemarin itu ya? Iya, link yang kemarin. Oh ya, nanti saya kirim linknya Bu Istiti. Tambah lagi, waduh. Tambah lagi. Ya ampun. Ya. Ya rame dong. Mbak Ning. Maaf saya itu kok lerek-lerek ini. Jadi nanti Iya, emang bisa cuaca lagi nggak mendukung. disampaikan ke Bapak Ibu DPL yang lain untuk bisa dimasukkan di grup sehingga nanti bisa kita diskusi di grup ya. Seperti itu. Itu ya, kita tunggu nanti Mbak Nasya sama Mas Alfian bisa mengkoordinir teman-teman ya. Gitu.
Ya. Mungkin itu dari saya. Ya. Sugeng dalu. Ya, Dok. Istirahat. Oke, istirahat, Dok. Udah ngantuk. Salam sehat semua. Oke, amin. Izin live ya. Ya. Oke, Dok. Ya, adalah Mas Alfian. Ya. Sebenarnya itu jadi nanti kan rencananya izin bertanya Gimana? kan rencananya kan 14 tanggal 18 Maret. Nah itu kan kalau misalnya buat acara kan pasti ya pertama ya tadi itu kayak misalnya ya kayak rengang-rengang gitu Mak. Kayak untuk jadi lokasinya itu di lapangan yang mana Mas Alfian tadi? Yang depan Lapangan ini apa namanya? depan rumahnya Dekatnya Bu. Oh, yang ada lapangan ini ya, ada lapangan parkir itu. badmintonnya itu kan. Iya, buat parkir itu. Balai RT itu. Itu. Oke. Jadi acaranya berarti intinya kan apa? Sasarannya udah ada. Berarti Iya. tinggal mahasiswa ikut masuk di acara itu untuk menyampaikan programnya kan gitu. Nah, Mungkin kalau itu tadi seperti yang ditanyakan teman saya tadi juga kayak misalnya sound system terus nanti ada nggak kan kalau misalnya acara kalau misalnya nggak ada kayak suara-suara gitu agak aneh gitu nggak tahu Mas. kalau sound system dari Puskesmas ada apa namanya yang untuk senam juga ada. Oh itu udah cukup untuk lapangan kayak. Besok kita cek dulu. Kalau semua nggak ada ya nanti saya kalau nggak cukup nanti saya infokan ke ini ya ke Bu RW-nya. Nanti kita pinjem paling. Gitu. Kira-kira saya mau nanya nih. Ini masih ada beberapa mahasiswa. Untuk anggaran 500.000 itu cukup nggak kira-kira? 500.000 itu kemarin itu Per kelompok. per kelompok. Cukup Jadi, nggak? ya cukup sih Mas. Tapi ya ngepres mepet banget. Ngepres. Ya terus ya itu untuk nanti konsumsinya juga banyak. Konsumsinya udah dihandle sama Puskesmas. Nggak perlu berarti mahasiswa. Nggak usah dari mahasiswa konsumsinya udah dihandle sama. Oke. Jadi Puskesmas itu punya anggaran sebenarnya untuk makan. Tapi tadi diskusi sama Bu RW, ini kan kita kan undangnya banyak Bu gitu kan. Semua dijadikan snack berat bisa nggak? Nanti dikasih snack berat sama mungkin sama teh panas gitu kan. Jadi nanti bisa buat banyak orang. Nggak apa-apa gitu kan. Ya setelah paling nggak cukup lah kalau untuk itu. Cuman tadi kan kira-kira ada door prize nggak ya gitu kan? Nah mungkin door prize itu bisa dibuat kalau dibuat per stand mahasiswa mungkin itu bisa juga. Jadi mahasiswa itu mungkin bisa mengalokasikan berapa dananya untuk door prize. Door prize-nya nggak usah bagus-bagus. Kasih aja door prize-nya ini kayak sembako. Minyak itu ya. Iya. Minyak, gula. Udah kan paling nggak minyak berapa yang seliter? Atau setengah literan itu. Iya. Kemudian sebenarnya gambaran saya gini. Contohnya punyanya kelompoknya Mas Alfian nih hipertensi. Nah, gimana sih untuk menarik orang agar datang ke stand saya untuk cek tensi, ya kan? Kalau udah cek tensi, dia dapat apa saja sih? Nah, sekalian jadi kalau lebih mudah sih dibagi ya. Mungkin bisa hipertensi sendiri, bisa gula darah sendiri, bisa apa namanya pemeriksaan kolesterol sendiri, bisa pemeriksaan asam urat sendiri di situ. Mungkin kalau bisa seperti itu akan lebih banyak
variannya, banyak macamnya. Sehingga kelompok 36 hipertensi, ya udah bahas hipertensi. Kalau tensinya tinggi, kenapa, apa dampaknya apa? Kalau hipertensi, apa yang dilakukan? Kartu kontrolnya masuk di situ, harus kontrol rutin, periksa rutin, gitu kan. Kalau gula darahnya tinggi, apa yang dampaknya seperti apa? Gimana sih caranya? Pengelolaannya gimana? Oh, pengelolaannya gimana? Bapak perlu ini mengatur pola makan. Ada nggak di situ untuk kelompok lain yang mau bahas masalah pola makan, edukasi? Oke. Terkait dengan penyakitnya seperti ini, untuk edukasinya terkait dengan pola makannya, Bapak bisa datang ke stand nomor berapa, kelompok berapa. Itu bisa kayak gitu. Jadi memang tujuan dari Abdimas ini kan salah satunya tadi mahasiswa mempunyai istilahnya ini ya, apa namanya, apa yang dilakukan mahasiswa itu berdampaknya banyak gitu loh, enggaknya untuk keluarga mitra kerja. Intinya di situ. Dan juga poin pentingnya adalah dari tujuan CFSI sendiri kan tadi kan kerja sama interprofesi kan. Iya. Nah, itu juga bisa masuk di situ. Jadi saran saya tadi bisa dibagi banyak itu ya lebih enak, lebih lebih bervariasi banyak. Tadi contohnya dari edukasi PHBS-nya lebih spesifik lagi. Ada yang edukasi makan buah dan sayur, gitu kan. Ada edukasi merokok. Nah, merokok itu biar menarik apa di Puskesmas menawarkan adanya alat CO analyzer. Jadi ketika orang datang di situ di ini Bapak bisa mau cek ini apakah Bapak mau cek dikasih tuh dicek gitu kan. Ternyata Bapak ada kadar terdeteksi nih nikotinnya. Bapak merokok ya. Nah, nanti edukasi bisa masuk ke situ. Kemudian pemeriksaan apalagi edukasi bahan, edukasi PTM. Nah, PTM itu PTM yang apa di situ kan PTM banyak. Tadi ada yang kalau nggak salah membahas kanker ya, kanker apa itu? Kelompok berapa itu? Yang sadari ada Nah, 29 itu bisa masuk juga di situ. Edukasi terkait dengan pencegahan kanker, apa yang dilakukan. Jadi itu spesifik gitu. Masing-masing kelompok spesifik untuk programnya seperti itu akan lebih mudah. Cuman tentunya beda dengan laporan ini kemarin ya. Boleh kan merubah ya? Boleh nggak? Ubah kemarin katanya boleh sih. Boleh kok. Mbak Nasya boleh ya Mbak Nasya ya? Boleh kok. Sebenarnya kalau ditanya kemarin tuh kurang jelas juga deh di apa Mas kayak batas-batasannya. Oh, soalnya coba kalau saya melihat di grup itu kemarin di grup DPLIL itu saya bacakan sebentar ya. Bentar, DPL. Coba baca yang modulnya. Di modulnya aja cara apa kayak cara nanti ngasih dananya ke kita itu gimana aja nggak ada. Berarti belum cair uangnya. Iya, terus tadi ada reimburse itu kok kayak nggak Nalangi dulu itu nanti cairnya nanti setelah selesai. Tapi itu kayaknya kemarin tuh enggak. Nah, ini info dari sekretariat. Jadi sebelum melaksanakan pengabdian masyarakat, mahasiswa diminta oh ini terkait yang masukan dari Bu Susiatrawati kemarin. Ini
mohon masukannya, apakah Habdimas ada batasan berapa kelompok? Ya, karena kemarin saat koordinasi dengan kelompok 27 dan 8 bergabung juga dengan 7 kelompok lain waktu kita itu. Nah, kemudian direspon lah sama sekretariat terkait dengan hal ini. Pada saat kemarin briefing itu didiskusikan tidak ada maksimal, yang penting bisa dilakukan pada kelompok dan wilayah yang IL-nya 1 puskesmas. Itu kan berarti kan boleh, Iya. ya kan? Boleh. Ya, tentunya kalau itu kan mesti kan ada perubahannya, karena tadi kan nggak boleh sama, ya kan? Kemarin sih yang asistennya Siva ya, kalau nggak salah ya, asistennya ya. Asistennya kemarin itu Mbak Lintang itu, tapi kemarin ditanya juga jawabannya kayak apa? Ya pragmatis. Ya yang penting diusahakan ya sama dengan proposal gitu. Tapi kayak jawabannya tuh kayak nggak yakin. Oke, berarti bisa dipastikan. Tadi coba Mbak Nasya dipastikan dulu, Mbak Nasya. Jawaban cari aman. Dipastikan dulu. Nah, terus kalau itu nanti tuh ada tendanya tuh gitu atau gimana? Nah, tendanya nanti sewa lagi. Nggak ada. Paling nanti meja, kursi, mungkin nanti mahasiswa bisa mengkondisikan standnya masing-masing. Contohnya mau dikasih kayak apa namanya, kayak hiasan itu untuk atau buat expander, monggo di situ. Ini nanti kan di sekeliling ruang kan ada apa namanya, ada lapangan itu kan ada nanti paling di sebelah kanan kirinya lah nanti bisa ada di situ. Kalau nanti tenda cukup mahal lagi tenda. Iya, saya juga Keluar ini lagi. Tenda itu cukup mahal, jadi tapi lapangannya itu ya kalau saya rasa ya nggak terlalu panas sih Mas kalau misalnya pagi gitu. Nanti kan kalau enggak apa namanya ada di balai RT itu kan bisa dibuat tempat juga di situ. Tapi balai RT-nya itu kecil nggak Mas? Ya, mungkin nanti bisa cukup berapa tempat atau nanti bisa di bawah pohon gitu kan. Yang penting apa namanya di situ. Mungkin itu ya. Yang penting temanya dulu masuk, kita tahu temanya, nanti setelah itu kita diskusi lagi untuk lebih dalam lagi untuk kegiatannya apa, yang dibutuhkan apa. Kemarin tadi kan aku minta untuk teman-teman agak ngelis sedikit tuh. Itu saya lihat itu kebanyakan juga ke PTM nih Mas, kayak banyak tidak menular di orang tua gitu Pak. Kelompok 34 tadi kan memasak, kayak ngasih apa, kayak ya bagaimana menu yang baik gitu. Terus kalau kelompok 35 itu ada edukasi PTM tapi enggak ada, masih belum tahu menjurusnya kemana. Kelompok 36 hipertensi, kelompok 33 juga hipertensi. Dispesifikkan aja. Kalau semua pemeriksaan kesehatan kan apa namanya, alatnya juga dari mahasiswa kan? Iya nggak sih? Iya, kemarin juga DPL Tongin itu juga mau, kalau misalnya dari DPL juga ikut mau membantu kemarin Mas, kalau misalnya butuh alat atau gimana gitu. Kemarin dari DPL saya sih, DPL kelompok 36. Oh, alatnya ya. Misalnya butuh proyektor gitu. Oke. Saya rasa nggak butuh proyektor ya. Iya, nggak, saya rasa juga nggak butuh sih. Soalnya gini, apa namanya, pertimbangannya kalau semua ini digabung jadikan satu, itu akan mempermudah mahasiswa juga. Karena kita masuk puasa itu sulit lagi, kemudian nanti setelah Lebaran, walaupun masih sampai dengan tanggal 30, itu juga agendanya banyak gitu saya rasa. Apalagi pada mudik kan, pada mudik, ya, itu juga lebih sulit.
lebih baik kita agak apa namanya, agak sedikit repot lah di awal untuk mempersiapkan ini, ya, biar nanti gampang untuk mungkin tinggal laporan aja sih kalau nggak salah. Berarti Sabtu tanggal 19 itu berarti Sabtu besok itu ya Mas? Iya, Sabtu besok tanggal 18. Sekarang Selasa. Bisa lah. Kemudian kalau edukasi kecil-kecilan nggak bisa sih Mas. Ya. Mungkin Buat bisa. aja apa namanya, edukasi dengan cara ini menjawab pertanyaan, dapat door prize. Sebenarnya kemarin itu saya tuh agak punya konsep gitu Mas. Jadi gimana kalau misalnya itu tuh pemeriksaan kesehatannya tuh digabung aja gitu, kayak dari satu dulu, misalnya dari darah tinggi badan dan lain-lain, tinggi badan, darah tinggi, gula darah, itu dijadiin satu aja. Terus nanti kalau misalnya nanti diarahkan ke stand mahasiswa itu dari situ kan banyak juga yang pemeriksaan kesehatan, terus pemeriksaan kesehatan kan hampir sama gitu. Ya, standnya apa aja? Berarti standnya harus butuh stand berapa tuh? 11 butuh. Ya 11 sih. Sulit kan? Sulit nggak? Mungkin 8 bisa sih, 8. Terus yang 3? Yang 3 nanti dibuatnya itu nganu aja Mas, jadi kayak nanti di laporannya ditulis pemeriksaan kesehatan toh, atau gimana ya, kemarin tuh katanya harus ada anunya ya, harus ada awal dan akhirnya gitu. Ya, dulunya kan kemarin kan awalnya itu secara umum, kemudian hasilnya itu nanti yang kedua di pertemuan kedua kan kalau nggak salah. Iya, maksudnya kemarin tuh harus diminta CFHJ itu harus ada kayak bukti fisiknya, misalnya setelah diedukasi ada pretestnya, terus setelah edukasi ada postesnya gitu. Sehingga kalau pemeriksaan kesehatan nanti pretest postesnya gimana gitu. Ya. Tapi sebenarnya Bisa jadi gini, sebelum dicek apa namanya, dicek itu di ini aja dikasih pretest, boleh kan, dikasih pretest, kemudian setelah itu nanti apa namanya, atau bisa jadi gini, pretest itu dilakukan dengan tadi bisa dengan door prize. Jadi yang mau kita tanyakan kepada sasaran itu apa sih? Ini ada 5 poin gitu kan. Nah, 5 poin itu kita kemas dalam bentuk apa namanya, permainan, ya. Jadi kalau dicek di situ, hasilnya dari 5 poin ternyata belum semuanya bisa menjawab atau nggak tahu, sehingga ini jadi bahan kita untuk edukasi kita. Jadi awal, semua ibu datang ke stand hipertensi. Oke, sebelum ditensi disuruh ngisi dulu poin-poin, tapi jangan banyak-banyak. Apa contohnya, apakah ibu rutin melakukan cek apa pemeriksaan kesehatan, tensi berapa kali dalam ini, kemudian apakah merasakan gejala ini gitu kan. Setelah itu udah dia udah ngisi kan, ketika dia udah ngisi kemudian ditensi, ketika ditensi dilihat hasilnya, ternyata tensinya tinggi. Dia di awal tadi dia bilang bahwa saya nggak pernah cek kesehatan, saya merasa baik-baik saja. Di situ ternyata kok hasil tensinya tinggi. Nah, berarti kan itu kan jadi masalah juga. Nah, setelah itu kan oke, berarti kan bisa dilakukan edukasi. Memang harapannya kesulitan lah ketika sudah dilakukan edukasi, mau di post test sulit kan? Ya nggak? Iya. Ya, paling nggak apa namanya, dari poin di situ yang bermasalah, contohnya dia nggak pernah periksa, nanti bisa disampaikan. Kalau udah disampaikan, paling nggak bisa dilihat, oh